Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq Ramadhani, NIM I1E 023118. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam tentang kurikulum dan saya akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kurikulum. Soal yang pertama yaitu apa sih tujuan, atau jelaskan secara singkat tujuan dari kurikulum itu. Tujuan dari kurikulum itu untuk menentukan apa sih yang harus dipelajari oleh seorang siswa dalam proses pembelajaran. Itu salah satu tujuan. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan peserta didik agar tujuan atau tercapainya proses pembelajaran. Ada 3 macam tujuan dari kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan afektif, terus psikomotor, dan kognitif. Itu ada 3 macam. Selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana kurikulum membantu dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan siswa. Yang pertama yaitu untuk pedoman seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi guru berpedoman dalam kepada kurikulum itu. Ketika guru akan mengajar, itu guru memiliki pedoman yaitu kurikulum, dan di dalam kurikulum itu ada sudah tersistem apa yang harus dipelajari pada waktu itu, dan kurikulum itu mencakup berbagai macam tentang etika dan materi dan lain-lain. Yang selanjutnya, pandangan pribadi terkait kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu bahas tentang implementasi kurikulum di Indonesia, termasuk kurikulum nasional dan kurikulum di tingkat sekolah. Implementasi kurikulum di Indonesia yaitu menurut saya sudah cukup bagus secara keseluruhan, karena banyak sekali pengembangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Bisa dilihat dari kurikulum sebelumnya. Salah satunya contohnya yaitu di tingkat SMA. Di kurikulum sebelumnya masih ada pengelompokan tentang jurusan, antara lain IPA, IPS, dan bahasa. Di kurikulum Merdeka Belajar ini pengelompokan itu sudah dihapus, diganti dengan minat bakat siswa itu dikembangkan secara individual, atau keaktifan siswa dikembangkan secara individual. Jadi siswa itu tidak terpaku lagi dengan 3 jurusan tadi yang dulu ada, antara IPA, IPS, dan bahasa. Jadi siswa itu lebih memungkinkan, lebih dipermudah untuk mengembangkan potensi yang ada di diri siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu soroti tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kurikulum. Tantangannya mungkin saya akan menjelaskan tantangan yang pertama yaitu kesiapan guru. Banyak sekali guru yang ada pada saat ini yang belum siap dengan perkembangan teknologi, karena perkembangan teknologi itu sangat pesat pada zaman sekarang atau pada zaman globalisasi ini. Jadi salah satu tantangan atau hambatan tercapainya proses pembelajaran secara maksimal itu adalah kesiapan guru, khususnya dalam hal IT atau teknologi. Yang selanjutnya, kesimpulan ringkasan kembali tentang poin-poin. Ringkasan yang sudah saya jelaskan tadi, saya menjelaskan
bahwa saya bisa mengibaratkan kurikulum itu sebagai transportasi. Ketika kita dari kota A akan menuju kota B, itu kita butuh transportasi untuk sebagai alat bantu kita untuk mencapai tujuan, yaitu ke kota B. Jadi kurikulum itu berperan sebagai transportasi, karena kurikulum itu membantu atau menjadi pedoman untuk tercapainya proses pembelajaran. Jadi ketika kita belajar, kurikulum itu sebagai transportasi untuk tercapainya apa sih tujuan kita dalam proses pembelajaran itu. Peran kurikulum itu sangat penting dalam alat bantu sebagai proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu pesan penutup. Pesan penutup itu dari saya mungkin saran saya untuk kurikulum yang ada di Indonesia tetap dikembangkan atau diperbarui. Apa yang belum bisa berjalan dengan maksimal atau hambatan-hambatan harus dievaluasi, karena banyak sekali pasti. Salah satunya itu tentang kesiapan guru dan lain-lain, itu untuk dievaluasi agar proses pembelajaran siswa itu berjalan secara maksimal, agar tercapai tujuan pembelajaran itu tercapai dengan maksimal ataupun efektif. Itu pesan dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.